Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Baru-baru ini gempa dahsyat menerjang wilayah Turki dan Syria. Tercatat puluhan ribu korban jiwa dan jutaan orang harus kehilangan tempat tinggalnya pada gempa supermasif dan merupakan salah satu yang terbesar di wilayah Eropa, Mediterania dan Timur Tengah dalam rentan waktu 20 tahun terakhir, dilansir dari sebuah artikel nature.com edisi 7 Februari 2023 menurut seorang geolog Inggris, Profesor David Rothery. Sebagian besar wilayah Turki terletak di lempeng Anatolia di antara dua patahan utama, yakni Sesar Anatolia Utara dan Sesar Anatolia Selatan. Lempeng ini membawa Jazirah Arabia termasuk Suriah bergerak ke utara dan bertabrakan dengan tepi selatan lempeng Eurasia. Diketahui wilayah Turki bergerak sekitar 2 cm per tahun. Aktivitas tektonik intens dari dalam bumi membuat permukaan bumi di wilayah tersebut terdistorsi hingga berguncang pada skala magnitudo 7,8 dan 7,5 skala Richter. Struktur bangunan yang rapuh akibat dampak perang besar berkepanjangan di wilayah tersebut membuat kerusakan infrastruktur tak akan bisa dihindari. Ya, tapi Anda jangan khawatir, karena Profesor Kardus tak akan mengulas masalah aktivitas gempa tektonik di wilayah tersebut secara spesifik, melainkan Profesor Kardus akan memberikan gambaran bagaimana bentangan aktivitas tektonik lempeng bumi pada skala wilayah yang jauh lebih besar, yakni bagaimana proses pertemuan lempeng Afrika, lempeng Arabia, lempeng Eurasia, dan Indo-Australia hingga membentuk jajaran pegunungan Himalaya. Yang diketahui, faktanya pegunungan Himalaya termasuk Mount Everest terus tumbuh semakin tinggi sebesar 1 cm per tahun hingga saat ini. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijazah tapi jenius untuk mendapatkan informasi dan notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Ya, tahukah Anda? Jajaran pegunungan Himalaya yang berdiri megah, kokoh, dan membentang sepanjang 2.400 km melintasi 5 negara dari ujung timur, Bhutan, Cina, India, Nepal, hingga Pakistan, merupakan salah satu jenis pegunungan metamorf atau sedimen yang notabene mayoritas berbentuk tebing-tebing terjal. Pegunungan Himalaya tidak terbentuk dari aktivitas vulkanik stratovolcano, kubah lava gunung api, seperti gunung-gunung berapi yang umum di Indonesia, melainkan terbentuk dari proses subduksi tektonik atau pergeseran lempeng bumi hingga akhirnya mengangkat batuan metamorf dari kerak bumi ke permukaan. Karena proses subduksi atau tumbukan lempeng tektonik tersebutlah diketahui jajaran pegunungan Himalaya, termasuk dengan puncak tertingginya Mount Everest, terus tumbuh 1 cm per tahun. Diketahui jajaran pegunungan Himalaya memiliki lebih dari 100 puncak gunung dengan ketinggian lebih dari 7.200 meter, dan sebagian besar dari gunung-gunung batu metamorf tersebut memegang rekor puncak tertinggi di dunia. Salah satunya adalah Mount Everest yang memiliki ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut. Lantas, tahukah Anda kapan ya pertama kali jajaran pegunungan Himalaya tersebut muncul dan bagaimana proses terbentuknya? Ya, asal Anda tahu, jajaran bentang pegunungan Himalaya yang terangkat ke permukaan sebenarnya adalah hasil subduksi atau tumbukan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang proses tabrakannya pertama kali terjadi di era Miosen sekitar 10 juta tahun yang lalu. Ya, main Himalaya Thrust atau batas konvergen. Garis terangkatnya batuan metamorf yang membentang sepanjang 2.400 km di jajaran pegunungan Himalaya muncul sekitar 10 juta tahun yang lalu dan terus tumbuh tinggi sekitar 1 cm per tahun hingga saat ini. Dan tahukah Anda, pada 225 juta tahun yang lalu, di era Permian, daratan India masih tergabung menjadi satu dengan daratan Australia dan Antartika di bagian selatan benua kuno Pangaea, sebelum mereka terpisah dan tercerai-berai seiring berjalannya waktu. Dalam rentang waktu ratusan juta tahun, daratan India, Australia, dan Antartika kemudian terpisah. Daratan India terus bergerak ke utara dengan kecepatan 4 hingga 5 cm per tahun. Daratan India menyingkap samudra kuno Tethys
dan terus bergerak ke utara sejauh 6.000 km. Proses ini terjadi secara alami karena aktivitas intens inti bumi yang mempengaruhi cangkang atau lempeng-lempeng batuan di atasnya. Pergerakan tersebut membuat wilayah daratan di permukaan terus berubah-ubah sepanjang waktu. Pergerakan daratan India hingga benar-benar menabrak lempeng Eurasia membuat terangkatnya zona subduksi yang disebut batas konvergen yang akhirnya membentuk pegunungan Himalaya. Bukti nyata bahwa pegunungan Himalaya sebenarnya adalah hasil subduksi tektonik dalam rentan waktu ratusan juta tahun. Dengan banyak ditemukannya fosil-fosil laut yang berasal dari era kapur atau Kretasius. Seperti yang kita tahu, umumnya struktur batuan kapur seperti di era Kretasius sangat kaya akan kalsium yang merupakan sisa cangkang-cangkang hewan laut purba seperti kulit-kulit kerang dan fosil-fosil laut dinosaurus pada masa lalu. Hal tersebut terbukti dengan banyak ditemukannya spesimen fosil-fosil dinosaurus laut era Mesozoikum di atas batuan kapur pegunungan Himalaya. Hal itu menandakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu pegunungan Himalaya berada di bawah permukaan laut di Samudra Kuno Tetis sebelum terangkat ke permukaan. Aktivitas tektonik kegempaan di wilayah tersebut terus terjadi dalam tempo atau rentan waktu tertentu. Karena faktanya jalur patahan tersebut memanjang hingga ke wilayah barat, timur tengah dan Mediterania Eropa. Karena itulah wilayah-wilayah Turki, Suriah, Nepal hingga ke timur jauh Cina memiliki sejarah catatan gempa-gempa besar yang akan terus terjadi. Karena aktivitas intens inti bumi tidak bisa kita prediksi. Ya, dan demikian informasi singkat dari Profesor Kardus tentang bagaimana jajaran pegunungan Himalaya terbentuk. Profesor Kardus dari puncak gunung Everest mengabarkan.